البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'amatil ummah yang disyarah oleh Syekh Al-'Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki halamannya ke 263. 263, perhatikan baik-baik. Kata beliau, fal muslimu yatanazza 'anil haram wa 'anil mustabih. Kama qala alaihi salatu wassalam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Itu ya. Bawahnya itu ya. Naam. Rawahu an-Nasa'i wa Tirmidzi bi sanadin sahih. Artinya seorang muslim hendaknya mensucikan, membersihkan dirinya dari perkara yang haram dan juga dari perkara yang samar, meragukan tentang halal dan haramnya. Sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukan dirimu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu. Jadi kalau perkara itu meragukan, tinggalkan. Bukan malah kita mencoba atau terjatuh di dalamnya. Karena nanti dipermisalkan bagaikan orang yang mengembala kambing di sekitar tanah kekuasaan orang lain, pekarangan orang lain. Cepat maupun lambat dia nanti akan masuk dalam pekarangan itu juga, karena kambingnya masuk ke situ nanti. Jadi yang dia makan bukan rumput milik dia tapi milik orang lain. Karena apa? Karena dia di lingkungan apa? Di lingkungan yang samar tadi itu. Nah, jadi dikhawatirkan kalau orang sudah melihat sesuatu yang samar, yang tidak jelas halal haramnya, tidak jelas mana yang halal mana yang haram, kok dia malah masuk ke situ, dikhawatirkan terjatuh dalam perkara yang haram. Kita lihat hadisnya. Wal wuqu'u fil mustabihat sababun lil wuqu' fil haram. Dan terjatuh dalam perkara-perkara yang samar itu merupakan sebab terjatuhnya seseorang dalam perkara yang haram. Qala alaihi salatu wassalam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Kita lihat di sini, sesungguhnya yang halal itu jelas. Hadis yang sahih dari siapa ini? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, muttafaqun alaih. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang samar. Samar dalam artian tidak nampak, tidak jelas mana yang halal atau mana yang haram. Ini halal atau ini haram, enggak jelas. Kata beliau, disebutkan ciri-cirinya, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Perkara yang samar tersebut kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Masyaallah. Jadi kalau perkara yang samar itu seseorang seharusnya menghindar, menjauhi, bukan malah mendekat atau masuk dalam lingkupan yang enggak jelas tadi itu. Kita lihat di sini, yang mana perkara yang samar tersebut kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Masyaallah, ini solusi yang pertama. Jadi kalau ada perkara yang samar, solusi yang Rasulullah SAW sebutkan sangat bagus sekali. Apa itu? Maka barang siapa yang menjauhkan diri dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah mensucikan, membersihkan agama dan kehormatannya. Jadi perkara yang samar jangan kita dekati. Perkara yang enggak jelas jangan kita masuk di dalamnya. Karena apa? Yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Tapi perkara yang samar
yang orang berpikir lagi ini halal atau haram, itu lebih baiknya berhenti. Dalam artian tidak masuk dalam lingkupan yang samar tadi itu. Karena mengkhawatirkan kalau ternyata itu haram gitu loh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Cari kejelasan terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram, ya kan? Dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perkara yang haram. Jadi perkara yang samar, perkara yang meragukan, yang tidak jelas, dia malah masuk ke situ. Dia justru apa? Nah, masuk dalam perkara yang haram. Perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Ini permisalannya. Seperti pengembala kambing yang mengembala di wilayah kekuasaan orang. Paham ya? Nah, di sekeliling apa ya? Sekeliling wilayah kekuasaan orang. Nah, bukan wilayah dia. Tapi barakallahu fikum, di sekitar wilayah kekuasaan orang lain. Itu nanti cepat maupun lambat dikhawatirkan dia masuk dalam pekarangan orang lain juga, karena kambingnya posisinya yang dia gembala tadi itu bisa masuk ke pekarangan orang lain, sehingga dia masuk ke situ juga nanti. Karena kambing ini kan posisinya suka rumput, iya enggak? Rumputnya hijau. Dia mengembalanya di pekarangan dekat pekarangan orang lain, atau pekarangan dekat kebun batasan kekuasaan orang lain misalkan. Nanti kalau tertarik dengan rumput yang sebelahnya, dia akan masuk makan rumput orang lain gitu loh. Paham ya? Perkaranya syubhat, samar, halal atau haram. Dia malah makan. Ternyata apa? Dia makan harta orang lain misalkan. Seperti itu. Nah, kita lihat permisalan berikutnya. Yushiku an yarta'a fi, dikhawatirkan, hampir-hampir orang tersebut dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam lingkupan kekuasaan orang lain tersebut. Paham ya? Batasan yang sudah dibatasi tadi ya. Naam. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah sesungguhnya setiap raja memiliki kekuasaan dan batasan. Ala inna himallah maharimuh, dan ketahuilah bahwasannya batasan Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang Allah taala haramkan. Jadi kalau kita melanggar atau melakukan perkara yang haram, berarti kita melanggar batasan Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Karena dalam lingkupan kekuasaan atau batasan tersebut tidak boleh kita keluar dari batasannya. Tidak boleh kita keluar dari kekuasaannya. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Al-hadits rawahu al-Bukhari Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Hadisnya siapa tadi? Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Wa ammal ihsan ilal jar fa mimma ja'at bihi syariah. Masyaallah. Adapun berbuat baik kepada tetangga, maka termasuk akhlak yang mulia yang datang dalam syariat ini. Berbuat baik, ingat-ingat, tidak harus ngasih harta atau uang, memberi pakaian, tidak harus. Tapi jangan sampai kita mengganggu ketenangan, kenyamanan tetangga. Itu termasuk apa? Berbuat baik. Karena kalau kita mengganggu kenyamanan mereka, mengganggu ketenangan mereka, walaupun kita ngasih makanan, ngasih minuman, itu masih dinamakan belum berbuat baik. Paham ya? Sampai-sampai datang dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau menyatakan apa? Menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati, dikatakan benar-benar muslim, adalah orang yang apa? Yang kaum muslimin, yang manusia merasa selamat, merasa tidak terganggu dari apa? Kejahatan lisan dan tangan orang tadi. Paham ya? Jadi kalau merasa terganggu dengan ucapannya, dengan perbuatannya, paham ya? Nah, barakallahu fikum, tetangganya lagi, nah barakallahu fikum jemur padi, sengaja ayamnya dibiarkan biar nanti makan padi tetangganya misalkan. Ganggu. Paham ya? Kalau misalkan bisa dikurung. Itu termasuk apa? Termasuk hakul jiwar, hak tetangga seperti itu. Nah, kita lihat lagi ayatnya biar tambah jelas. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari dzil junubi was sahibi bil janb wa ibnis sabil. Artinya, beribadahlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian mensekutukan Allah taala syai'an dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini sudah kita lewati pembahasannya dalam ilmu usul. Syai'an nakirah atau ma'rifah? Syai'an nakirah atau ma'rifah? Nakirah. Nakirah, an-nakirah fi siyaqin nahi tufidu
Al-umum. Jadi kalau bentuknya nakirah, konteksnya dalam konteks larangan seperti wala tusyriku, larangan, syai'an. Wala tusyriku bihi syai'an. Jangan kalian mensekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Semuanya, segala sesuatu tidak boleh kita jadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Mau batu, bulan, bintang, pohon, malaikat yang terdekat, nabi yang diutus pun enggak boleh. Umum, paham ya? Syai'an ini umum, nakirah. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Paham ya? Isim nakirah kalau datang dalam apa? Dalam bentuk konteksnya larangan seperti itu, maka memberikan faedah umum. Wa bil walidayni ihsana, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini harus, wajib. Terutama siapa kemarin? Ibu. Ibu itu luar biasa. Tidak ada manusia di muka bumi ini kecuali Nabi Adam dan Hawa, melainkan mereka keluar melalui jalur ibunya. Faham itu ya? Menunjukkan bahwasanya sangat besar perannya seorang ibu. Jangan sampai kita durhaka pada orang tua kita, terutama ibu. Selagi masih hidup, berbakti kepadanya. Apa yang kita mampu, yang kita upayakan, bagaimana caranya dia senang. Karena apa? Dalam Al-Qur'an Karim dijelaskan apa? Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Artinya apa? Jangan sekali-kali kamu katakan kepada kedua orang tuamu ucapan uff. Apa itu uff? Ucapan yang bentuknya seperti hardikan, yang membuat sakit hati. Umum sifatnya. Enggak harus lafaz uffin, enggak harus. Pokoknya ucapan yang bikin sakit hati. Paham ya? Disuruh misalkan, "Nak, tolong angkatan barang ini." Enggak mau. Misalkan. Angkat sendiri. Nah, itu. Itu walaupun antum enggak mukul, walaupun kalian atau kita enggak mukul orang tua, tapi hatinya terasa terpukul di situ. Paham ya? Itu jangan sampai ada. Wala tanharhuma, jangan menggertak keduanya. Ucapan uff aja dilarang, gertak juga ada larangan. Wala tanharhuma. Jangan kalian membentak, menggertak keduanya. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah untuk keduanya ucapan yang baik dan bagus. Ini sifatnya umum, bapak dan ibu. Yang khusus yang ibu, datang dalam hadis yang sahih, suatu ketika ada salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapakah manusia yang paling aku harus berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Ummuk, ibumu. Qultu summa man? Orang tadi mengatakan lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Qultu summa man? Kemudian bertanya lagi. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu, sampai 3 kali. Ibumu, ibumu, ibumu. Yang keempatnya summa man? Qala summa abu. Kemudian bapakmu. Menunjukkan bahwasanya orang tua, terutama ibu, barakallahu fikum, perannya sangat luar biasa. Mulai kita sebelum dilahirkan, kita awal mula berada di mana? Di dalam kandungan perut ibu kita. Normalnya, nah barakallahu fikum, sekitar 9 bulan kita berada di situ. Mulai dari awal bulan pertama sampai bulan yang ke-9, dibawa kemana-mana, dirawat, diatur, dikasih nutrisi, gizi, benar-benar menjaga seorang ibu bagaimana anaknya tidak keguguran. Bayangkan. Kemudian setelah itu apa? Lahirlah. Kita dilahirkan, enggak dibiarkan begitu saja. Setelah dilahirkan apa yang dilakukan? Disusui oleh ibu kita. Disusui, kemudian kita dimandikan, dibersihkan. Kalau nangis bagaimana caranya biar tidak menangis. Itulah peran seorang ibu, beratnya luar biasa. Faham ya? Nah barakallahu fikum, wahnin ala wahn. Maksudnya apa? 6 kelelahan, kelemahan, keletihan yang dia rasakan. Faham ya? Nah, barakallahu fikum. Sangat disayangkan kalau sudah besar kemudian berani sama orang tuanya, terutama ibu. Bentak-bentak ibunya gara-gara minta motor enggak dikasih, rumahnya dibakar sama anaknya. Allahul musta'an. Karena anak zaman sekarang itu banyak seperti ini modelnya ya, dalam artian jauh dari ajaran ilmu atau ajaran agama yang benar, durhaka berani. Minta motor, minta ini enggak dikasih, langsung bentak ibunya, bahkan berani membunuh orang tuanya, bayangkan itu. Allahul musta'an. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, kita berdoa agar anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang baik, yang taat kepada kedua orang tua. Nah, sekarang kita ketika menjumpai orang tua ada posisi lansia, lanjut usia tua, itu tugas kita di situ. Kesempatan yang terakhir istilahnya ya. Jangan sampai kita luputkan atau kita
Abaikan di situ. Penting. Apa itu? Berbakti di situ ya. Karena banyak ketika orang-orang barakallahu fikum sudah besar, sudah usaha sukses, usaha udah bisnisnya lancar, kemudian lupa dan lalai dari orang tua itu banyak. Paham ya? Orang tua yang terlantarkan, bahkan apa? Ngasuh orang tuanya aja enggak mau. Malah barakallahu fikum diserahkan ke panti apa? Panti jompo. Surah panti jompo udah bebas ya, kerja sepuasnya. Padahal di situ ada pahala besar. Ya enggak? Barakallahu fikum, apa dalam ayat itu? Dalam ayat yang sebelum yang ana sebutin tadi itu apa ayatnya? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Syahidnya yang sebelumnya tadi itu. Dan Allah Ta'ala telah tetapkan, Rabbmu telah menetapkan wajib atas kalian berbakti kepada kedua orang tua. Dan jika mereka keduanya ini sudah menginjak usia tua, itu lansia, barakallahu fikum, jangan sekali-kali digertak dengan ucapan yang menyakitkan hatinya atau ucapan-ucapan yang bisa membuat sakit hati. Dan ucapkanlah ucapan yang baik. Ini sekedar selingan mengenai apa? Berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang wajib, terutama ibu. Terutama apa? Ibu. Jadi selagi ibu masih ada, jangan pernah menyakitinya. Nah, bukan berarti bapak boleh kita durhaka, tidak. Maksudnya untuk ibu sangat ditekankan. Kalau untuk dua-duanya banyak dalilnya. Paham ya? Kalau untuk ibu ada juga dalilnya. Paham ya? Kalau untuk kedua-duanya, bayangkan orang mau jihad. Berangkat jihad orang tuanya nangis. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Ahyun walidak?" Apakah kedua orang tuanya masih hidup? Nah, dalam riwayat yang lain sebutkan orang tadi mengatakan na'am ya. Kemudian apa? Nah, barakallahu fikum fa fihi ma fajahid. Paham ya? Pulanglah kamu. Pada kedua orang tuamu lah kamu berjihad. Maksudnya apa? Maksud dampingilah, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, itu loh. Paham ya? Disebutkan riwayat yang lain, orang ini berangkat jihad dalam kondisi meninggalkan kedua orang tuanya nangis. Kemudian Rasulullah tahu keadaan orang tadi yang pergi jihad dalam kondisi kedua orang tuanya nangis, orang tuanya menangis, kemudian anak yang mau berangkat jihad tadi Rasulullah katakan, "Irji' adhikhuma kama abkaitahuma." Pulanglah kamu, bikin kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah bikin mereka menangis. Bayangkan. Menunjukkan bahwasannya berbakti kepada kedua orang tua itu sangat ditekankan dan hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu jangan sampai kita menolak perintah kedua orang tua dalam hal yang apa? Yang baik. Perintah yang baik, perintah yang ma'ruf, bukan perintah yang maksiat, bukan perintah yang haram. Contohnya antum disuruh belikan rokok misalkan. "Wahai anakku, ini ada 10.000, tolong belikan rokok 2 biji, sisanya untuk jajan." Sami'na wa ta'na atau bagaimana? Siap itu atau bagaimana? Orang tua nyuruh, ini orang tua sembarangan. Orang tua ini. Jangan sembarangan. Karena perkara yang haram, perkara maksiat enggak boleh taat di situ. Dalilnya mana? Kisah Luqman Al-Hakim. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Gabungan dari kisah Luqman Al-Hakim itu ya. Artinya apa? Apabila kedua orang tuamu memaksa dirimu, merintahkan dirimu untuk berbuat syirik kepadaku, jangan kamu taati keduanya. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, syahidnya. Jangan taati keduanya. Bayangkan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Menunjukkan bahwasanya ketaatan dibatasi dalam perkara apa? Yang baik, perkara yang ma'ruf. Datang juga dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar, apa itu? Innamat ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya dalam hal yang baik saja. Tidak ada kewajiban atau mentaati seorang makhluk pun dalam hal yang itu merupakan perbuatan kemaksiatan terhadap Zat yang Maha Pencipta. Jadi semuanya dikondisikan. Taat kepada orang tua, taat kepada waliul amr, pemimpin pun harus dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang maksiat. Kita lanjutkan lagi. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, wabidil qurba, dan juga karib kerabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan anak-anak miskin, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, dan juga berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, wasahibil jamb, dan juga barakallahu fikum teman sejawat.
Wa ibnis sabil, dan juga orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir maksudnya. Paham ya? Berbuat baik kepada mereka. Dengan mungkin dengan memberikan makanan atau pakaian atau dengan nasihat atau dengan kebaikan yang curahkan, intinya kebaikan yang ada. Na'am barakallahu fiik. Qala al-Qurtubi rahimahullah taala fil Jami' li Ahkamil Qur'anil Karim, Imam Qurtubi mengatakan al-wasatu bil jar ma'murun biha mandubun ilaiha musliman kana aw kafiran wa huwa sahih, masyaallah. Wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga diperintahkan dengannya, disunnahkan untuk melakukannya, baik tetangga tersebut muslim ataupun kafir. Bayangkan, bukan karena kafir, wah ini kafir tetangganya, paham ya, setiap hari nyetel murotal, wah pakai mic besar, kemudian mic-nya apa diarahkan ke tetangga gitu, boleh nggak gitu kira-kira? Nggak boleh, mengganggu juga. Kita perdengarkan untuk keluarga kita di dalam rumah saja, bukan berarti orang kafir kemudian kita sia-siakan, kemudian kita injak-injak, tidak gitu. Kondisinya sekarang ini damai gitu loh maksudnya ya. Bukan peperangan. Kalau perang kafir harbi lain lagi pembahasannya. Ini sekarang posisi damai seperti ini enggak boleh kita bertindak sewenang-wenang, enggak boleh. Wah orang kafir halal darahnya, bunuh misalkan. Enggak gitu. Paham ya? Wah ini ada gereja nih. Wah, bom bunuh diri misalkan. Bukan seperti itu. Paham ya? Kita harus pandai-pandai mengkondisikan pada tempatnya. Fa'ati likulli dzi haqqin haqqahu. Berikanlah setiap memiliki hak itu haknya gitu loh. Bukan bertindak serampangan, wah ini orang kafir nih, ketemu jualan tabrak gitu misalkan. Nanti malah ribut gitu loh. Ribut ya terjadilah apa yang terjadi. Ini kata beliau bagus sekali. Imam Qurtubi mengatakan, kata beliau wasiat untuk berbuat baik kepada tetangga diperintahkan dan juga disunnahkan, baik tetangga tersebut muslim ataupun kafir. Wa sahih, ini pendapat yang sahih. Tetangganya walaupun tetangga kafir pun enggak masalah. Taruhlah, boleh nggak kita misalkan sudah semua sudah terkondisikan, dapat daging korban, kemudian ada tetangga yang kafir, kita kasih, itu boleh nggak kira-kira? Boleh, kafir. Dalam rangka apa? Ta'liful qulub. Dalam rangka ta'liful qulub, melunakkan hati. Semoga dengan pemberian tersebut dapat hidayah. Kita berharap seperti itu. Nggak ada larangan. Intinya kaum muslimin yang lain sudah terkondisikan dan mungkin sisa atau yang semisalnya, tafadhal silahkan. Paham ya? Dan bahkan langsung dikasih pun enggak masalah karena ta'liful qulub tadi. Paham ya? Nah, bukan karena kita bela agamanya, bukan. Tapi ta'liful qulub, mereka melihat oh ternyata agama Islam itu baik. Ternyata mereka sama tetangga pun juga baik. Lama-lama dengan keadaan seperti itu, insyaallah باذنillah semoga dapat hidayah gitu ya. Seperti itu. Karena terjadi seperti itu keadaannya ya, melihat kondisi ini kok masyaallah suka berbuat baik, akhlaknya mulia, tertarik dengan agama Islam. Tapi kalau mengaku agama Islam, apalagi mengaku ahlus sunnah, apalagi mengaku barakallahu fikum sunni salafi, tapi kok suka bom sana bom sini, itu mencerminkan apa? Mencerminkan keburukan bahkan. Akhirnya orang melihat, wah jangan-jangan agama Islam seperti ini ya. Kekeliruannya di situ. Paham ya? Allah musta'an, merusak agama Islam dengan apa? Atas nama agama Islam. Itu berbahaya sekali ya. Ideologi seperti itu harus ditumpas, dihindarkan, hilangkan. Jangan sampai ada di benak-benak kita. Karena seperti kejadian bom bunuh diri atau barakallahu fikum, kejadian-kejadian yang lain, mendolimi orang lain atau membuat tindakan kriminalitas, kejahatan, itu semua dihindari. Karena apa? Agar agama Islam ini tidak tercoreng gitu loh ya. Barakallahu fikum. Kalau sudah ada seperti itu, yang melakukan bom bunuh diri misalkan orang yang berjubah, berjenggot, akhirnya yang tercoreng kan ahlus sunnah. Wah ini ahlus sunnah, ini. Paham ya? Oh ternyata mereka teroris. Padahal enggak. Teroris sudah kami jelaskan, teroris itu tidak harus berjubah. Yang merusak keamanan negara, kenyamanan, ketenangan negara kalau dirusak, bikin onar, bikin ribut, itu teroris. Antum lihat teroris yang ada di Papua, berjubah enggak? Enggak berjubah kan, itu teroris juga itu. Paham ya? Bikin apa? Merusak apa? Keamanan negara, ketentraman, ketenangan negara, itu teroris juga. Jadi tidak harus berjubah ya. Syahidnya di sini, orang-orang yang bikin keadaan seperti itu justru merusak agama Islam. Mengatasnamakan agama Islam. Allahu musta'an. Wal ihsan qad yakunu ma'na al muwasah wa qad yakunu ma'na hasnul 'ushrah wa kafil adha wal muhamatu dunah. Artinya apa? Berbuat baik itu bisa jadi dengan cara pemberian. Paham ya? Memberikan sesuatu atau dengan makna yang lain, yaitu dengan apa? Kekeluargaan yang baik. Karena keluarga itu kadang-kala ada yang keluarga yang tidak semuanya muslim, ya enggak? Mungkin ada yang barakallahu fikum pamannya kafir,
atau ibunya kafirah, itu bagaimana tata cara dalam bermuamalah? Karena ada semua dalilnya ya. Asma bintu Abi Bakrin, ya, muslimah, ya enggak? Sahabiyah jalilah. Barakallahu fikum, suatu ketika pernah minta fatwa kepada Rasulullah SAW mengenai keadaan ibunya yang datang, ya kan? Ketika ibunya datang, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah." Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku datang mengunjungiku dalam kondisi dia itu masih musyrikah. Apa aslu ummi? Apakah aku boleh menyambung hubungan silaturahmi kepada ibuku? Apa kata Rasulullah SAW? Na'am sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Padahal kafirah ibunya. Menunjukkan bahwasanya dalam hal dunia tidak masalah. Tapi masalah akhirat, masalah agama, maka sangat-sangat dilarang keras kita membela agama mereka. Paham ya? Jangan pernah membela agama mereka. Mengatakan agama lebih bagus, agama mereka lebih bagus, mereka lebih jujur, mereka lebih masya Allah, jangan dipuji. Mereka semua itu adalah bahan api neraka semua, orang kafir itu. Paham ya? Jangan pernah antum merasa tertipu, tergiur dengan keadaan mereka kemudian berubah agama, wal'iyadzubillah. Wa kafil adza, dan juga menahan diri dari gangguan, tidak mengganggu mereka. Paham ya? Kalau misalkan kita bertetanggaan punya pohonnya kok kira-kira ada ranting-rantingnya yang masuk ke pekarangan orang lain, kira-kira mengganggu, kita potong, kita tebang. Caranya gitu, enggak usah nunggu mereka bicara dulu sudah. Paham ya? Barakallahu fikum. Kalau misalkan ada tetangga kita yang taruhlah ada ranting-rantingnya masuk ke wilayah rumah kita misalkan, kalau ada mangganya ya jangan kita ambil, izin dulu, ngomong dulu baik-baik. Bagaimana nih Pak kondisi ini? Mangga ini bagaimana Pak? Mangganya ini masuk ke sebagian ke rumah kami Pak. Bagaimana nih enaknya? Dikondisikan atau bagaimana gitu loh. Tanya dulu gitu ya. Kalau misalkan tafadhol silakan ambil. Tapi kalau antum ambilin kemudian tanpa izin, itu walaupun taruhlah itu memang hak kita karena di rumah kita, tapi kan itu milik orang lain gitu ya. Lebih baik didudukkan permasalahannya biar tidak terjadi salah paham. Seperti yang kita kisahkan, ayam itu pada asalnya kan kalau ayam tetangga masuk ke wilayah kita, rumah kita, ngotori, itu kan istilahnya kan mendolimi. Tapi apakah kita sewenang-wenang kita bunuh ayamnya gitu? Ya jangan. Bagaimana caranya? Solusi yang terbaik dimusyawarahkan. Bicarakan bagaimana nih Pak kondisinya. Ayam ini setiap hari ganggu terus Pak. Setiap pagi, sore atau siang pasti ke halaman kita dan akhirnya banyak kotoran situ. Apakah bisa dikondisikan Pak ayamnya Pak? Kita bicarakan dulu. Kalau misalkan bisa ya udah alhamdulillah. Mungkin dikasih bikinkan kandang atau yang semisalnya. Tapi kalau misalkan ambil aja ya ambil gitu loh. Paham ya? Maksudnya jangan bertindak sewenang-wenang karena kita dalam kehidupan sehari-hari bertetanggaan itu pasti gitu ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam bertindak. Kemudian juga saling menjaga yang lainnya. Dalam artian kalau misalkan taruhlah ada orang kafir, tertabrak motor misalkan, kecelakaan, antum nolong boleh enggak nolong di situ? Orang kafir. Atau dibiarkan aja orang kafir atau bagaimana? Tolong enggak masalah di situ, enggak ada larangan. Paham ya? Semoga dengan perbuatan kita tersebut dia mungkin terharu dan masuk dalam hatinya akhirnya senang dengan agama Islam. Takliful qulub juga di situ ya. Kalau misalkan enggak ada yang lain, kalau enggak ada yang lain udah yang lain, tapi misalkan enggak ada yang lain ya kita tolong gitu ya. Karena kondisinya seperti itu butuh bantuan. Kita ambil yang terakhir. Wa amara Rasulullah sallallahu bil ihsan ilal jar, dan sungguh Rasulullah SAW merintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Faqala kun wara'an takun a'budan nas. Jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan jadi orang yang paling menghambakan diri kepada, atau orang yang paling barakallahu fikum, orang yang paling baik di sisi manusia. Maksudnya orang tersebut dianggap orang yang baik. Wa kun qani'an takun ashkurun nas. Dan jadilah orang yang qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada. Niscaya engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Paham ya? Jadi yang pertama tadi wara', yang kedua qanaah. Ini berdekatan maknanya, cuman saling melengkapi. Wa ahib linnas ma tuhib li nafsik, dan cintailah apa yang ada pada manusia sebagaimana engkau mencintai dirimu. Takun mu'minan, engkau akan menjadi seorang mukmin yang sejati. Wa ahsin mujawaratan
Naam. Wa ahsin mujawarata man jawaraka takun musliman, dan perbaguslah, perbaiklah. Naam, bertetanggaan. Orang yang bertetangga padamu atau orang yang menjadi tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi orang muslim yang sejati. Maksudnya apa? Syahidnya yang terakhir ini, bertetangga dengan tetangga yang non muslim misalkan atau tetangga yang lain, maka berbuat baik di situ. Tidak mengganggu dan juga tidak apa? Nah, barakallahu fikum, bikin kerusakan atau bikin gangguan. Rawahu Ibnu Majah wa Abu Ya'la wa Abu Nu'aim fil Hilyah wa hasan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Muttafaqun alaihi, masyaallah. Dan juga datang dari hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril masih terus-menerus memberikan wasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya dia itu akan mewariskan sesuatu kepadanya. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, maksudnya memberikan warisan itu. Karena apa? Terus diingatkan berbuat baik dengan tetangga, berbuat dengan tetangga. Seakan-akan tuh kayak akan mendapat warisan itu ya, mendapatkan warisan, padahal ini tekanan. Perintah yang sangat ditekankan itu maksudnya ya. Nah, barakallahu fiikum, agar berbuat baik kepada tetangga. Ada berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, sambungannya karena agak panjang. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.